Idul Fitri itu apa? Kembali fitrah. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia ini nggak ada. Tadinya nggak ada. Nah, jadi kembali tidak ada. Ya. Jadi dari ada menjadi tiada. Nah, inilah kita ini, karena wujud kita ini wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Sebenarnya yang punya wujud itu cuma Allah, cuman kita ini adanya majazi, bayangan saja. Karena kita ini bayangan, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang berhak berdiri sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, fitrah manusia itu iman, Pak. Iman kepada Allah, karena dari alam arwah dulu Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, benar ya Allah kau Tuhan kami. Jadi berimanlah kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, pegang teguh itu iman. Sebab Allah turunkan kita di dunia ini hanya ada dua, iman atau kafir. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri kita iman kepada Allah, artinya kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Kalau sudah iman, kata Allah laksanakan ini, laksanakan, tinggalkan ini, tinggalkan, gak ada abu-abu, Pak. Mengapa malam Al-Qadar itu kok lebih baik daripada 1000 bulan? Yang kita tahu kan dalam hadis riwayatnya bahwa kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan sesuai dengan ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, sekarang coba kita merenungkan, memahami secara ma'rifat apa yang menyebabkan satu malam kok lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jangan hanya sekedar kita meningkatkan kuantitas ibadah, tetapi kita lupa dengan kualitas ibadah. Nah, bagaimana supaya kuantitasnya meningkat, kualitasnya juga meningkat? Nah, mengapa malam Al-Qadar itu kok lebih baik daripada 1000 bulan? Ketika kita ingin menerusi kenapanya, maka kita coba ya kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Kalaupun kamu belum bisa seperti itu, paling tidak kamu yakini kau dilihatnya. Nah, jadi ada dua model atau pola ibadah. Ada pola seolah melihat Allah, ada pola seolah dilihat Allah. Nah, pola seolah melihat ini pola ibadahnya arif billah. Pola seolah dilihat itu polanya ibadah abidillah. Jadi ada dua, ada ibadah arif billah, ada ibadah abidillah. Di mana letak perbedaannya? Ya, al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid tidak ubahnya berjalan kaki menuju surga, sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, di situ letak bedanya. Jadi kalau orang abid ya seperti jalan kaki menuju surga, makanya nggak heran kita kalau yang dalam pikirannya, dalam angan-angannya supaya mendapatkan pahala, mendapatkan surga, kan gitu ya. Tekun ibadah supaya masuk surga, banyak pahalanya. Gitu. Ini tingkatan abidillah. Tetapi kalau sudah arif billah, dia tidak terobsesi dengan surga dan pahala, enggak. Gitu. Bukan itu sasaran ibadahnya. Yang dia inginkan Allahnya yang punya surga itu. Dia menginginkan Allah, ingin kembali kepada Allah. Nah, kalau kita sudah kembali kepada Allah,
tentu surga dan pahala nggak usah diminta, pasti dikasih oleh Allah. Makanya kalau minta itu nggak usah ya yang kecil-kecil Pak, yang besar sekali ya gitu. Minta Allahnya supaya kita mendapatkan surga, mendapatkan pahalanya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, ini bedanya. Jadi kalau ibadahnya orang arif billah cukup 1 malam, nilainya sama dengan ibadahnya abidillah 1000 bulan. Nah ini perbedaan kualitas gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakurnya orang arif billah 1 detik, 1 saat itu lebih baik daripada ibadahnya abidillah selama 1000 tahun. Bukan 1000 bulan lagi Pak ya, 1000 tahun. Tafakur arif billah 1 saat, sesaat saja. Sesaat itu lebih kecil daripada 1 detik Pak ya. Tafakur sesaat bagi arif billah itu lebih baik daripada ibadahnya abidillah selama 1000 tahun. Nah, di sini artinya kita itu dipacu oleh Allah supaya kita meningkatkan kualitas kita. Makanya disebutkan kalau sudah menemukan Lailatul Qadar itu ya, kalau pas ketemu Lailatul Qadar, angin berhembus menjadi berhenti begitu ya. Malam gelap terlihat terang gitu ya. Ini kan menurut saya ini kiasan semua ini Pak. Cuman kadang-kadang kita hanya pahami dengan bahasa lahiriahnya saja. Ya, kalau sudah menemukan Lailatul Qadar, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau berhenti kan tenang Pak. Mana angin? Bukan angin yang kita rasakan seperti yang dari kipas angin itu, atau angin yang kencang yang datang, angin yang kita pahami. Angin di sini dimaksudkan adalah persoalan hidup. Banyak yang masalah yang kita temukan, yang kita hadapi. Ada masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di kantor, dan lain sebagainya. Berbagai macam masalah. Ini angin. Nah, kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka timbul ketenangan. Makanya kalau angin berhembus terasa tenang. Berhenti anginnya. Kenapa? Orang arif itu tidak lagi melihat masalahnya, Pak. Yang dilihatnya adalah yang memberi masalah. Siapa? Allah yang memberikannya. Jadi yang dilihatnya Allah. Dia tidak melihat sakitnya, enggak. Yang dilihatnya Allah yang memberikan penyakit itu. Yang dilihatnya bukan masalah, yang dilihatnya Allah. Maka selalu saja dia gantungkan hatinya kepada Allah. Timbul ketenangan, enggak gelisah. Ya, kita mendapatkan kebaikan, yang dilihat bukan kebaikannya, tapi Allah yang memberi kebaikan itu. Kita mendapatkan persoalan hidup, masalah itu, yang dilihat bukan masalahnya, Allah yang ngasih masalahnya. Semuanya terpulang ke Allah, maka akhirnya timbullah ketenangan. Artinya kalau angin berhembus, maka angin berhenti ketika kita berada pada malam Al-Qadar. Artinya ketika sudah ma'rifat kepada Allah. Kenapa demikian? Lailatul Qadar, Lailah itu malam. Kalau sudah bicara malam, itu ya persepsi kita, pemahaman kita pasti gelap. Kalau sudah bicara siang, pasti terang. Nah, kalau gelap itu apa? Zulmah, kegelapan. Apa itu zulmah? Apa itu gelap? Enggak tahu. Enggak tahu mana halal, mana haram. Itu gelap. Enggak tahu mana yang sah, mana yang batal. Mana yang muhdas, mana yang qadim, mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hak Adam. Enggak jelas, enggak tahu, itu gelap, Pak. Enggak kenal Allah, gelap. Ibadah rajin, cuman Allah kita enggak kenal. Yang kita kenal cuman baru nama Tuhan kita itu Allah, nama. Tapi siapa yang punya nama enggak tahu, itu masih gelap.
Nah, ketika kita masih gelap seperti itu, ya datang petunjuk. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Al-Quran itu apa? Wahyu Allah. Wahyu Allah itu untuk apa diturunkan? Untuk jadi petunjuk. Artinya ketika kita sudah mendapatkan Al-Qadar, ketentuan, penentuan, petunjuk dari Allah. Begitu kita sudah mendapatkan petunjuk, yang tadinya banyak maksiat, dia tinggalkan, akhirnya banyak taat. Itu dapat petunjuk. Yang tadinya tidak mengenal Allah, lalu dia belajar, akhirnya mendapatkan ma'rifat dia kepada Allah. Yang tadinya dia tidak taat kepada Allah, lalu menjadi taat kepada Allah. Ini namanya petunjuk. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, artinya kita sudah mendapat Lailatul Qadar itu. Nah, jadi jangan dipikir mendapat Lailatul Qadar itu nunggu-nunggu kalau angin berhenti gitu. Nunggu-nunggu kalau malam gelap jadi terang. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan itu? Belum. Nah, seumur hidup saya setua ini belum pernah ketemu itu. Nah, makanya kita harus berpikir lebih jauh, ya, makna dari yang terkandung itu. Jadi angin berhembus menjadi berhenti, maksudnya bukan angin yang datang kayak angin yang dari kipas angin itu, bukan. Persoalan hidup, ya, masalah-masalah yang kita hadapi bertubi-tubi. Misalnya ada anginnya sepoi-sepoi, masalahnya dikit. Ada angin kencang, itu masalahnya banyak. Tapi ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, ma'rifat kita kepada Allah, maka timbul ketenangan hati. Enggak gerasa gerusuk, enggak baru non-job aja dukun dicari. Enggak kembali ke Allah gitu. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Allah, enggak gerasa gerusuk, enggak. Memang dulunya juga enggak ada jabatan kok. Ya, kalaupun kehilangan harta misalnya, enggak rasa gerusuk, enggak. Memang dulunya enggak punya harta. Ini salah satu contoh. Ya, pernah enggak Bapak Ibu dengar ceritanya Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub itu kan orang kaya, ya, banyak ternaknya ribuan ekor. Ya. Tapi dia rajin betul ibadahnya, karena memang betul-betul dia sudah ma'rifat kepada Allah. Ya, ibadahnya rajin, sedekahnya banyak, begitu. Nah, dia sudah sampai namanya Rasulullah. Rasulullah kan, Nabi Ayub kan seorang rasul. Tapi dia kaya. Iblis itu benci betul Pak sama orang kaya harta tapi rajin ibadah. Itu yang benci betul. Kan pernah satu ketika itu Rasul masuk masjid, ya. Di pintu masjid itu duduk seorang laki-laki. Pas duduk di pintu masjid, ditegur sama Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Ya Muhammad, kenapa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Saya ingin menggoda orang yang sedang sholat dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Lah, kamu kok takut sama orang yang tidur, nggak takut sama orang yang sholat? Kenapa? Ya Rasul, kalau orang yang tidur itu badannya saja yang tidur, cuman hatinya ingat terus sama Allah. Saya nggak bisa dekat, saya takut. Kalau dekat saya hancur, saya kebakar saya. Cuman kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah, ini makanan saya ini. Maka saya ingin menggoda dia. Itu satu. Lalu ditanya Rasul, siapa yang kamu benci dalam hidup di dunia ini? Yang saya benci adalah orang kaya harta tapi rajin ibadah. Oh, itu benci betul itu iblis. Jadi kalau bapak-bapak jadi orang kaya harta lalu dibenci iblis, enggak usah khawatir. Nah, emang sudah begitu. Ya, lebih baik kita jauh dari iblis asal dekat sama Allah daripada kita jauh dari Allah dekat sama iblis. Nah,
Kalau sudah dekat sama Allah, insya Allah terlindung, Pak. Untuk dekat kepada Allah bagaimana? Ingat hati kepada Allah. Di mana saja kita berada, ingat hati kepada Allah. Karena hati inilah yang ditilik oleh Allah, yang dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, yang dipandang Allah hatimu. Nah, kalau kita tempatkan pada sholat misalnya, itu ya, mana yang rupa banyak pasti bacaannya, itu ya, lama berdirinya, tumak ninahnya lama, rukuknya lama, itu mah bentuk, itu rupa. Bukan itu sentralnya. Yang dipandang Allah itu hatimu, nyambung nggak ke Allah, gitu. Jangan sampai hati kita nggak tersambung kepada Allah. Tersambungnya ke masalah aja, rajin betul salat duhanya. Kenapa? Bukannya untuk mengingat Allah, ingat utang nggak kebayar. Nah, makanya rajin salat duha. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ayub ini orang kaya tapi rajin ibadah. Iblis menggoda dia. Ya, begitu datang sekali Ayub alaihissalam lagi ibadah. Tunggu nggak selesai. Pergi. Datang kedua masih ibadah juga. Nah, ketiga juga begitu. Ya, setiap iblis ini datang mendapatkan Nabi Ayub ini lagi ibadah, katanya. Jadi nggak sempat mau ngobrol-ngobrol, jengkel benar si iblis ini tadi. Lalu pergilah dia ke lapangan, ya deh. Kebetulan di situ banyak kambing Nabi Ayub yang sedang digembalakan oleh tukang gembala, ribuan ekor. Akhirnya si iblis tadi mendatangkan angin topan. Berhembuslah angin yang kencang, berhamburlah pasir-pasir itu. Nah, akhirnya pasir-pasir itu masuk ke mata kambing-kambing yang banyak tadi. Kelilipanlah kambing banyak itu. Sudah kelilipan, nah namanya sudah kelilipan. Si kambing makan tak enak, tidur tak nyenyak. Akhirnya Pak mati satu, habis ribuan ekor kambing tadi. Sudah habis kambing yang banyak itu, iblis datang. Nah, nemui Ayub. Ayub, ada apa? Itu yang membunuh kambing-kambing banyak itu, yang milik kamu itu Tuhan yang kau sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah mengambil hartamu itu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan ke saya, sekarang dia ambil lagi. Memang punya dia. Itu kalau hati tenang, Pak, kembali ke Allah. Ya. Kalau tidak, nah ini santet siapa pula, ya, nah. Sampai kambingnya habis, cari dukun. Nah, kenapa? Hati nggak kembali ke Allah, gitu. Kalau sudah kembali ke Allah, tenang. Makanya ya angin berhembus berhenti, gitu ya. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh jadi Bapak Ibu dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cuman jangan dibayangkan dapat Lailatul Qadar itu melihat gelap gulita, terang begitu. Iya, kalau dihidupkan lampu terang lah. Ya, bukan itu. Nah, artinya apa? Gelap gulita menjadi terang. Enggak tahu. Tadinya enggak jadi tahu, gitu. Tadinya enggak kenal zikir, jadi rajin zikir, gitu. Tadinya anti tasawuf, jadi belajar tasawuf, begitu. Tadinya enggak kenal Allah, jadi kenal Allah. Nah, itu terang. Gitu. Jadi dari gelap timbullah terang, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, pada akhirnya kita ada satu momentum membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dalam pengertian syariat memberikan makanan pokok dengan ukuran tertentu kepada yang mustahik, yang berhak menerimanya. Dalam pengertian ma'rifatnya, apa yang kita berikan? Yang punya kita, yang kita rasakan punya, yang kita rasakan, kita punya hidup, kita punya ilmu, kita punya kekuasaan. Nah, berikan kepada siapa? Diberikan kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang punya.
Siapa yang punya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan lagi. Hayat kita, hidup kita hayat Allah, kuasa kita qadrat Allah, keinginan kita iradat Allah, penglihatan kita basar Allah, pendengaran kita sama Allah, itu ya. Ilmu kita ilmunya Allah. Nah, serahkan kepada Allah. Nah, setelah kita serahkan semuanya kepada Allah, sampailah momentum berikutnya, Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Kembali fitrah. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia ini nggak ada. Tadinya nggak ada. Nah, jadi kembali tidak ada. Nah, jadi dari ada menjadi tiada. Nah, inilah kita ini, karena wujud kita ini wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Sebenarnya yang punya wujud itu cuma Allah, cuman kita ini adanya majazi, bayangan saja. Karena kita ini bayangan, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang berhak berdiri sendiri hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, fitrah manusia itu iman, Pak. Iman kepada Allah. Karena dari alam arwah dulu Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi berimanlah kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, pegang teguh itu iman. Sebab Allah turunkan kita di dunia ini hanya ada dua, iman atau kafir. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri kita iman kepada Allah, artinya kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Kalau sudah iman, kata Allah laksanakan ini, laksanakan, tinggalkan ini, tinggalkan, nggak ada abu-abu, Pak. Kalau tidak, bebas saja, nggak usah menyerahkan diri pada Allah, nggak usah diikat dengan aturan, kafir. Kalau kafir itu bebas, Pak. Nggak ada larangan, ya dah. Nggak ada larangan berjudi, nggak ada larangan, namanya kafir. Bebas, silakan saja. Cuman nanti di akhirat nggak ada hitung-hitungan lagi, langsung belambang masuk neraka. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Nah, tapi kalau orang beriman, dia harus nyerah. Jadi nggak ada abu-abu. Ini perintah, laksanakan. Ini larangan, tinggalkan. Ya dah. Nggak ada lagi kita mikir-mikir, oh ini bagaimana kalau begini, kalau begitu. Nah, itu nanti kita jatuh kepada munafik jadinya, atau fasik jadinya. Maka tempatkan diri kita ini orang beriman atau kafir, gitu saja. Kalau iman, laksanakan perintah Allah dan Rasul. Kalau kafir, silakan saja. Nah, jadi jangan jadi manusia abu-abu, Pak. Ya dah. Perintah Allah zikir, laksanakan zikir. Zikir itu bukan kemauan kita, bukan. Itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsi. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Waduna jar minal qaul. Jangan bersuara keras. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara. Ini perintah. Sudahkah kita lakukan itu? Satu. Yang kedua, Rasul perintah, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu bukan rekayasa ulama, perintah Rasul. Kalau percaya sama Rasul, inilah salah satu perintahnya, laksanakan. Nggak ada lagi abu-abu, Pak. Kadang-kadang kita ini abu-abu, Pak. Takut malu sama orang, masa lenggang-lenggok begini. Ya, takut malu sama orang, nanti dibilang orang gila, gitu. Ya. Jadilah karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini Rasul yang perintahkan supaya kita melaksanakan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak untuk memperbaharui iman kita. Sebab iman kita ini tidak ubahnya seperti ombak lautan, Pak. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, gitu ya. Nah, begitu juga. Kadang-kadang kita lagi rajin, kadang-kadang malas, gitu ya.
Nah, ketika itu maka Rasul perintahkan perbarui iman. Caranya gimana? Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menemukan amaliyah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak yang tahu kalimat tapi tak tahu cara mengamalkan. Banyak yang tahu cara mengamalkan tapi belum tahu isinya. Nah, malah karena itu kita perlu kejar, kita belajar terus. Belajar cara mengamalkan, belajar memahami isi. Maka berulang-ulang saya katakan dalam 2 kalimat syahadat itu saya bilang kita pelajari cara mengucapkan, kita pelajari cara mengamalkan, kita pelajari isinya, kita pelajari posisinya, kita pelajari cara memakainya. 5 tahapan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, oleh karena itu terakhir ingin sampaikan, kita sudah berada dalam hari raya Idul Fitri ini, ya, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan di akhir ceramah ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 hal kata Rasul, ya. Yang 2 perlu kamu ingat, perlu kamu lupakan, dan 2 lagi kamu ingat terus. Jadi ada 4 hal, yang 2-nya lupakan. Jangan diingat-ingat. Yang 2 lagi, nah ini yang selalu kamu ingat. Mana yang harus kamu lupakan? Yang pertama, kebaikan kita sama orang lain. Udahlah, lupakan saja. Jangan diingat-ingat itu. Ya, kita sudah berbuat baik kepada orang lain, udah, nggak usah diingat-ingat itu. Itu satu yang harus kita lupakan. Yang kedua, kejelekan orang sama kita. Udahlah, dilupakan aja, nggak usah diingat-ingat. Yang perlu kita ingat itu ada 2 lagi. Yang perlu kita ingat itu kejelekan kita sama orang. Nah, itu kita ingat itu. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat kebaikan orang sama kita. Itu diingat itu. Kita ini kan kebalik, kebaikan kita sama orang itu yang diingat, tapi kebaikan orang sama kita, nah kita lupakan itu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, 2 hal yang kamu lupakan, kebaikanmu sama orang lain, udah lupain aja. Ya, kejelekan orang sama kamu, udah lupain aja. Nah, yang diingat kebaikan orang sama kita, itu kita ingat, dan kejelekan kita sama orang lain atau kesalahan kita sama orang lain, ingat terus. Kalau kita ingat kebaikan orang, kita juga akan terobsesi untuk berbuat baik, lebih baik dari itu. Nah, kalau kita ingat kesalahan kita kepada orang, kita akan memohon maaf kepada yang bersangkutan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah menurunkan rahmatnya dan hidayah kepada kita semua. Insya Allah semua kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.